Pesugihan pocong bakso Pak Gembong. Di sebuah desa kecil di Bondowoso, terdapat sebuah warung bakso yang cukup terkenal, meskipun ukurannya sederhana dan terletak di pinggir jalan desa. Warung itu milik seorang pria paruh baya bernama Pak Gembong. Warung bakso Pak Gembong sudah berdiri selama lebih dari 20 tahun, dan meskipun tidak banyak yang tahu, bakso yang disajikan di sana sangat legendaris. Tidak hanya warga lokal, tetapi banyak juga orang luar yang datang jauh-jauh untuk merasakan kenikmatan bakso buatan Pak Gembong. Namun, di balik kesuksesan warungnya, ada rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hutan, yang hanya sedikit orang yang tahu. Ada bisik-bisik yang beredar di kalangan penduduk setempat tentang cara Pak Gembong bisa mempertahankan kesuksesan warungnya, meskipun pesaing-pesaing baru mulai bermunculan. Konon, Pak Gembong mendapatkan kekayaan dan keberhasilannya melalui sebuah pesugihan yang melibatkan sesosok makhluk gaib yang dikenal dengan nama Posong. Posong adalah sosok gaib yang dipercaya oleh masyarakat Bondowoso sebagai makhluk yang dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan, namun dengan harga yang sangat tinggi. Menurut cerita yang beredar, Posong selalu meminta tumbal sebagai imbalan atas kekuatan yang diberikannya. Tumbal itu bisa berupa nyawa, atau lebih sering, hidup seseorang yang akan dihancurkan oleh rasa terjerat dalam keserakahan dan penyesalan. Pada suatu malam, ketika bulan bersinar terang dan angin berhembus dingin di desa itu, seorang pemuda bernama Dimas, yang baru saja pindah ke Bondowoso untuk bekerja sebagai buruh, mendengar cerita itu dari seorang tukang ojek yang sedang nongkrong di warung kopi. Dimas merasa penasaran dan tidak percaya dengan cerita tersebut. Pak Gembong itu warung baksonya enak, sih, tapi banyak orang bilang kalau dia itu pakai ilmu pesugihan, kata tukang ojek itu sambil menyeruput kopi. Pesugihan? Maksudnya gimana? Tanya Dimas, bingung. Tukang ojek itu melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang yang mendengarnya, kemudian berbisik pelan, katanya, dia pernah pergi ke hutan Posong di malam gelap. Dulu warungnya sepi, tidak ada yang mampir. Tapi setelah itu, warungnya langsung ramai, baksonya jadi terkenal. Tapi katanya dia bayar dengan nyawa, atau ada harga lain yang harus dia bayar. Dimas merasa tidak percaya, tapi rasa penasaran terus menggoda dirinya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dimas pergi ke warung bakso Pak Gembong. Suasana warung tampak tenang, hanya beberapa pelanggan yang sedang menikmati makan malam mereka. Pak Gembong tampak seperti biasa, tersenyum ramah kepada setiap pelanggan yang datang. Dimas pun duduk di meja yang kosong dan memesan seporsi bakso. Ketika Pak Gembong menyajikan bakso untuknya, Dimas mencoba membuka percakapan. "Pak, saya dengar cerita kalau Bapak punya warung bakso yang selalu ramai. Ada rahasianya ya?" Tanya Dimas dengan nada penasaran. Pak Gembong tersenyum, matanya menyipit. "Rahasia? Tidak ada yang namanya rahasia dalam usaha, Nak. Semua itu kerja keras. Bakso yang enak, pelayanan yang baik, dan tentu saja keberuntungan." Namun, Dimas merasa ada yang tidak biasa dalam cara Pak Gembong berbicara. Mata Pak Gembong tampak berkilat aneh, dan suara tawa kecil yang keluar dari mulutnya terdengar sedikit berbeda. Dimas merasa ada sesuatu yang ganjil. Beberapa malam kemudian, Dimas memutuskan untuk mengunjungi hutan yang dimaksud oleh tukang ojek, hutan Posong. Hutan itu terletak tak jauh dari desa, di balik perbukitan yang sunyi. Konon, hutan itu dikenal angker dan sering dijauhi oleh warga setempat. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang memasuki hutan itu pada malam hari tidak akan kembali dengan selamat. Dimas menyiapkan segala perlengkapan, termasuk senter dan perlengkapan lainnya. Ia berangkat setelah tengah malam, ketika desa sudah sepi dan semua orang tertidur. Hutan Posong tampak gelap gulita, dengan pepohonan tinggi yang saling menjulang, seolah menyelimuti seluruh area dengan bayangan yang menakutkan. Langkah Dimas semakin berat saat ia semakin jauh ke dalam hutan.
Suara binatang malam yang sesekali terdengar semakin jarang. Ia merasa ada yang mengawasi, meskipun tak ada satupun makhluk yang terlihat. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan, berharap bisa menemukan petunjuk yang mengarah pada kebenaran. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, Dimas tiba di sebuah clearing, sebuah lapangan kecil yang terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah bangunan tua yang hampir terkubur oleh tanaman merambat. Bangunan itu tampak seperti sebuah rumah tua atau tempat tinggal. Di depan bangunan, terdapat sebuah batu besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang aneh. Saat Dimas mendekati batu itu, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan dari dalam hutan terdengar suara langkah-langkah berat yang semakin mendekat. Dimas menoleh, dan di ujung matanya ia melihat sosok yang tinggi besar, bayangan gelap yang berjalan pelan menuju ke arahnya. Sosok itu mendekat, dan Dimas bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Dalam keremangan cahaya senter, sosok itu terlihat jelas. Itu adalah seorang pria besar dengan wajah yang tampak terdistorsi, seolah-olah terbakar atau rusak, dan matanya yang kosong menatap Dimas dengan tatapan kosong. "Apakah kamu mencari kekayaan, anak muda?" Suara itu terdengar berat dan mengerikan. Dimas terdiam. Dalam ketakutannya, ia mendengar jawaban dari dirinya sendiri. "Ya, saya hanya ingin tahu." Sosok itu tersenyum lebar, dan dalam sekejap, Dimas merasa tubuhnya tertekan oleh energi yang sangat kuat. Ia teringat dengan apa yang dikatakan oleh tukang ojek dan warga desa tentang pesugihan Posong, bahwa setiap orang yang datang ke sana akan diminta membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. "Apakah kamu siap membayar harga itu?" Suara itu bertanya lagi. Dimas mulai merasa ngeri. Ia tahu, dalam sekejap, pilihan itu sudah ada di depan matanya, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat yang menariknya untuk mundur, untuk meninggalkan hutan itu. Dengan ketakutan yang luar biasa, Dimas berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju desa. Angin yang mengikutinya semakin kencang, dan suara langkah-langkah itu semakin mendekat. Namun, saat Dimas berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desa, ia merasa seperti terlepas dari suatu takdir yang lebih besar. Keesokan harinya, Dimas mendengar kabar bahwa warung bakso Pak Gembong tutup untuk sementara waktu. Penduduk desa mengatakan bahwa Pak Gembong tiba-tiba menghilang, dan tak ada yang tahu kemana perginya. Namun, mereka yang tahu cerita itu percaya bahwa Pak Gembong mungkin telah mendapatkan apa yang dia cari, kekayaan yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Dimas, yang kini memahami sepenuhnya harga dari sebuah kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak sah, merasa bahwa perjalanan hidupnya jauh lebih penting daripada hal-hal duniawi yang bisa dia capai. Pesugihan Posong mungkin memberikan kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih mahal. Jiwa dan kesucian seseorang, yang pada akhirnya bisa menghancurkan segalanya. Kehidupan di desa Bondowoso kembali berlanjut setelah hilangnya Pak Gembong, pemilik warung bakso yang terkenal. Namun, meskipun warung baksonya sudah tutup, desas-desus tentang pesugihan Posong yang pernah dijalani oleh Pak Gembong semakin beredar. Banyak warga yang merasa ketakutan, dan beberapa bahkan mulai menghindari jalan yang mengarah ke hutan tempat Dimas pernah menemukan sosok misterius itu. Namun, bagi Dimas, perasaan yang ia rasakan setelah malam itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dimas kembali ke pekerjaannya sebagai buruh, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian yang ia alami di hutan Posong. Keberanian yang dulu ia rasakan saat berjalan ke dalam hutan kini berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Setiap malam, ketika angin berhembus dan suara-suara hutan terdengar, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya. Ia merasa gelisah dan sering terbangun di tengah malam, dengan tubuhnya berkeringat dingin, merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Dimas merasa bahwa ada satu hal yang belum ia lakukan, sesuatu yang harus ia selesaikan,
meskipun itu menakutkan. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Pak Gembong, dan mengapa orang seperti dia, yang tampaknya sederhana, bisa terjerumus dalam pesugihan yang berbahaya. Suatu sore, Dimas memutuskan untuk kembali ke warung bakso yang kini tampak sepi. Tidak ada lagi hiruk-pikuk pelanggan yang biasa datang dan pergi. Semua bangku kosong, dan suasana warung yang dulu ramai terasa sunyi dan menyesakkan. Dimas mendekati pintu warung, yang setengah terbuka, dan melangkah masuk. Di dalam, meja-meja masih tertata rapi, seolah-olah semuanya ditinggalkan begitu saja. Di belakang meja kasir, terdapat sebuah foto usang yang memperlihatkan Pak Gembong bersama seorang pria tua yang Dimas belum pernah lihat sebelumnya. Pria tua itu tampak memiliki wajah yang sama sekali berbeda dari yang biasa terlihat di desa. Dimas mendekat, merasa ada sesuatu yang aneh dengan foto itu. Pak Gembong, bisik Dimas pelan, seolah mencoba memanggil kembali pemilik warung yang hilang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Dimas menoleh dan melihat seorang wanita tua dengan wajah yang penuh kerutan dan mata yang tajam. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun ada sesuatu yang membuat Dimas merasa tak nyaman. Wanita itu tersenyum tipis. "Apakah kamu mencari sesuatu, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Dimas terkejut, dan ia sadar bahwa wanita itu adalah seseorang yang sering terlihat di sekitar warung, namun jarang berbicara dengan orang lain. Ia merasa cemas, namun tetap mencoba untuk tenang. Iya, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Pak Gembong," tanya Dimas, mencoba mencari jawaban. Wanita itu menatap Dimas dengan pandangan yang tajam, seolah-olah menilai dirinya. Setelah beberapa detik hening, wanita itu berkata, "Pak Gembong sudah membayar harga yang tinggi untuk apa yang dia dapatkan. Sama seperti yang lainnya yang pernah datang ke hutan Posong. Mereka semua akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi dengan harga yang harus dibayar dengan darah." Dimas merasa tubuhnya tergetar. Ia tahu bahwa apa yang wanita itu katakan adalah kebenaran. Semua cerita yang beredar, semua yang ia rasakan selama ini, tidak bisa dibantah lagi. Pak Gembong bukan satu-satunya yang terjerat dalam pesugihan Posong. Wanita itu melanjutkan, hutan Posong bukan hanya tempat yang bisa memberikan kekayaan. Nah, itu adalah tempat yang menyimpan banyak sekali jiwa-jiwa yang terperangkap. Tidak ada yang pernah bisa benar-benar bebas setelah berurusan dengan Posong. Bahkan jika mereka berusaha melarikan diri, bayangan itu akan selalu mengejar mereka. Dimas menelan ludah, hatinya berdebar keras. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus pergi ke hutan Posong lagi, mencoba mengungkap lebih banyak misteri di baliknya? Ataukah ia harus melupakan semuanya dan hidup dengan ketakutan yang terus menghantuinya? Wanita tua itu melanjutkan, "Kamu masih muda, Nak. Kamu bisa memilih untuk tidak terjerat dalam keinginan duniawi yang hanya akan membawamu pada kehancuran. Tapi untuk itu, kamu harus meninggalkan semuanya. Lari dari pesugihan ini, lari dari bayang-bayang yang mengikutimu." Dimas merasa seperti terjaga dari mimpi buruk. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa penasaran yang tak pernah ada ujungnya. Ia harus memilih jalannya sendiri, terlepas dari semuanya. "Kamu benar," jawab Dimas dengan suara pelan. "Saya harus berhenti mencari tahu lebih banyak. Saya sudah cukup terjebak dengan semua ini." Wanita tua itu mengangguk perlahan. Kadang, yang terbaik adalah berhenti mencari jawaban. Tidak semua hal di dunia ini bisa kita pahami. Terkadang, yang kita butuhkan adalah melepaskan. Dimas berdiri dan berjalan menuju pintu warung. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh ke belakang sekali lagi dan melihat wanita tua itu masih berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh makna. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dimas meninggalkan warung itu. Hari-hari setelah itu terasa lebih tenang bagi Dimas.
Ia memutuskan untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana dan berhenti mencari jawaban yang tidak perlu. Walaupun ketakutan masih kadang menghampirinya, ia tahu bahwa ia harus melepaskan masa lalu yang penuh dengan misteri dan bahaya. Namun, cerita tentang Pak Gembong dan pesugihan Posong tetap tinggal di dalam pikirannya. Meskipun Dimas memilih untuk melupakan hutan itu dan segala yang terjadi di dalamnya, ia tahu bahwa kisah itu tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Terkadang, di malam yang sunyi, ia masih mendengar suara angin yang berbisik, seolah-olah memperingatkannya bahwa kekayaan yang datang dengan harga mahal tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang yang mengikutinya. Dan di suatu tempat, jauh di dalam hutan Posong, jiwa-jiwa yang terperangkap menunggu, menanti, dan mengingatkan setiap orang yang mendekat, bahwa kadang-kadang, apa yang kita cari dapat mengubah kita selamanya. Hari-hari berlalu setelah Dimas memutuskan untuk meninggalkan pencariannya akan jawaban mengenai pesugihan Posong. Namun, meskipun ia berusaha melupakan, perasaan cemas yang menyelinap dalam pikirannya tak kunjung hilang. Ketakutan yang terpendam selama ini mulai merayap kembali, seolah ada bayangan yang mengikutinya, meski ia berusaha keras untuk hidup normal. Dimas mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa dirinya. Pada suatu malam, ketika ia sedang bekerja di tempatnya sebagai buruh, ia merasa seperti diawasi. Angin yang kencang, suara langkah kaki yang samar, dan suara bisikan-bisikan yang terdengar dari kejauhan. Dimas merasa ada sesuatu yang menghubungkannya kembali dengan warung bakso Pak Gembong dan hutan Posong, tempat yang sudah ia coba lupakan. Suatu malam, Dimas tidak bisa tidur. Matanya terjaga dalam kegelapan, sementara pikirannya dipenuhi dengan rasa cemas yang mendalam. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di jendela kamarnya. Dimas terbangun dan duduk tergesa-gesa. Dengan hati berdebar, ia melangkah menuju jendela dan membukanya sedikit. Di luar, hanya ada kesunyian. Tidak ada orang. Namun, Dimas merasa ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang malam. Ketika ia menutup jendela, seberkas cahaya terang muncul di ujung jalannya, seakan-akan ada seseorang yang mengamatinya. Dimas mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Ia mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya jalanan yang gelap dan sepi. Namun, ada sesuatu yang berbeda, bau aneh yang menyengat, bau seperti tanah basah bercampur dengan bau sesuatu yang lebih tajam, seperti bau bangkai. Keesokan harinya, Dimas kembali ke warung bakso Pak Gembong, meskipun hatinya ragu. Ia ingin memastikan apakah warung itu benar-benar tutup selamanya, atau apakah ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Ketika ia tiba di depan warung, ia melihat bahwa warung itu sudah terlihat lebih kusam dan lebih usang daripada yang terakhir kali ia lihat. Pintu warung sedikit terbuka, dan tanpa pikir panjang, Dimas masuk ke dalam. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh di dalam warung. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut ruangan. Di belakang meja kasir, Dimas melihat sebuah benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah kotak kayu tua yang tertutup debu tebal. Tanpa sadar, Dimas mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak, ia menemukan sebuah buku tebal dengan halaman yang penuh dengan tulisan tangan yang tampaknya sangat tua. Ketika Dimas membuka buku itu, ia merasa ada sesuatu yang mengalir keluar dari halaman-halaman itu, seperti kekuatan gaib yang tidak terlihat. Kata-kata yang tertera di dalamnya terasa hidup, seolah memanggilnya untuk membaca lebih jauh. Buku itu berisi berbagai cerita tentang makhluk gaib, termasuk Posong. Ada banyak referensi tentang cara-cara orang yang terlibat dalam pesugihan bisa memperoleh kekayaan yang luar biasa, tetapi juga harus membayar harga yang sangat besar. Dimas membaca dengan cermat, dan semakin ia membaca,
semakin ia merasa ada ikatan kuat yang menghubungkannya dengan buku itu, dengan Pak Gembong, dan dengan nasib yang sepertinya sudah ditentukan. Setelah beberapa lama membaca, Dimas berhenti pada sebuah halaman yang memperlihatkan gambar menyeramkan. Sebuah gambar makhluk besar dengan mata yang kosong, dengan taring tajam dan tubuh yang diliputi oleh bayang-bayang gelap. Gambar itu adalah sosok yang sangat mirip dengan makhluk yang ia lihat di hutan kosong beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu warung. Dimas terkejut dan cepat-cepat menutup buku itu, bersembunyi di balik meja. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan apakah itu hanya imajinasinya. Namun, ketukan itu semakin keras dan mendesak. Pak Gembong, suara seorang pria terdengar dari luar. Suara itu asing, namun ada sesuatu yang familiar. Dimas merasa tubuhnya gemetar. Ia berjalan perlahan menuju pintu, membuka sedikit celah. Di luar, berdiri seorang pria tinggi besar, mengenakan pakaian yang terlihat seperti pakaian tradisional, dengan wajah yang sangat tua dan penuh kerutan. Wajahnya sangat pucat, hampir seperti tengkorak. Mata pria itu kosong, tanpa ekspresi, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di balik tatapannya. Kamu yang datang mencari jawaban? Suara pria itu terdengar dalam dan berat. Dimas merasa seperti ada kekuatan gaib yang menariknya untuk menjawab, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang Anda inginkan? Tanya Dimas, meskipun suaranya bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melangkah ke dalam warung dan menutup pintu dengan keras. Dimas merasa seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya. Pria itu kemudian duduk di bangku yang ada di dekat meja kasir, lalu menatap Dimas dengan mata kosong. Apa yang kamu cari, anak muda? Pria itu bertanya lagi. Harta? Kekuasaan? Atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Dimas menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya, membuatnya semakin takut. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Pak Gembong. Jawabnya, suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu tersenyum tipis, dan Dimas merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam senyum itu. Pak Gembong telah membayar harga yang sangat mahal. Harta yang ia peroleh datang dengan pengorbanan yang besar. Namun, harga itu selalu ada. Nah, tidak ada yang bisa melarikan diri dari bayang-bayang pesugihan. Dimas merasa tubuhnya semakin kaku. Tiba-tiba, ia mendengar suara berderak keras dari dalam warung, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam dinding. Pria itu berdiri dan mendekat ke Dimas. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kata pria itu dengan suara yang semakin dalam, maka kamu harus membayar harga yang sama seperti yang dilakukan Pak Gembong. Ini bukan sekadar soal bakso. Ini soal apa yang benar-benar ingin kamu miliki. Dimas tertegun. Ia tahu bahwa langkahnya yang satu ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Tanpa sadar, ia melangkah mundur sedikit, merasa bahwa ia tidak bisa lagi menarik diri dari takdir yang sepertinya sudah mengikatnya. Apakah kamu siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Suara pria itu menggema di ruang sempit warung bakso yang sudah lama terlupakan. Dan saat itulah Dimas menyadari bahwa takdirnya sudah terjalin dengan cara yang tak bisa dihindari. Seperti ikatan tak terlihat yang menariknya menuju kegelapan. Dimas merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terhenti sejenak. Suara berderak dari dalam dinding warung seperti gema yang memantul dalam otaknya. Tanpa sadar, ia merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Keputusan yang harus ia ambil saat itu terasa jauh lebih besar dari sekadar pilihan biasa. Dalam dirinya ada suara yang berteriak untuk mundur, namun ada juga dorongan kuat yang mengatakan bahwa ia harus melangkah lebih jauh, mengejar kebenaran meski tak tahu apa yang akan ia temui. Pria tua yang kini berdiri di depannya semakin mendekat, tatapannya tajam, seolah menembus setiap lapisan ketakutan yang ada dalam diri Dimas. Senyum tipis yang menghiasi wajah pria itu semakin lebar,
memperlihatkan gigi-gigi yang tampak tajam dan rapuh. "Kamu masih muda," ujar pria itu pelan. "Keinginanmu masih murni, tapi jangan pernah berpikir bisa lari dari takdir. Sekali kamu menginjakkan kaki di jalan ini, tidak ada lagi jalan keluar. Kecuali kamu ingin mengakhiri semuanya, selamanya." Dimas merasa otaknya seperti dipenuhi oleh kabut tebal. Apa yang dikatakan pria itu terasa mengerikan, namun ada rasa penasaran yang tidak bisa ia tepis. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi pada Pak Gembong?" tanyanya, suara gemetar. Pria tua itu menggelengkan kepala perlahan, seakan menyesali pertanyaan Dimas. Pak Gembong adalah salah satu dari mereka yang terjerat dalam lingkaran ini. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, warung bakso yang ramai, kekayaan yang melimpah, tapi ia harus membayar dengan lebih dari sekadar uang atau harta. Apa yang dia cari, yang dia dapatkan, hanyalah sementara. Dengan gerakan lamban, pria itu melangkah ke arah Dimas, menggenggam lengan Dimas dengan kekuatan yang luar biasa. "Kamu harus tahu, setiap jiwa yang terjerat dalam pesugihan Posong, tak peduli betapa besarnya keinginan mereka, akan selalu ada bayang-bayang yang mengikuti. Sebelum akhirnya bayang-bayang itu mengambil nyawa mereka." Dimas merasa tubuhnya seperti beku. Setiap kata yang keluar dari pria itu membuatnya semakin meresapi apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Gembong, dan pada semua orang yang mencoba mencari kekayaan dengan cara yang salah. Ia merasa tertarik, namun juga takut. Semakin banyak yang ia tahu, semakin jelas bahwa jalan ini adalah jalan yang tak bisa ia mundur dari. "Tapi jika saya tidak melakukannya, jika saya tidak mencari tahu lebih dalam," ujar Dimas dengan suara tercekat, "apakah saya akan selamat? Apakah saya akan terus terjebak dalam ketakutan ini?" Pria itu menarik napas panjang, lalu menatap Dimas dengan mata yang hampir kosong. "Jika kamu tidak mencari tahu, kamu akan hidup dalam bayang-bayangnya. Ketakutan itu akan terus menghantui kamu, dan pada akhirnya, ia akan menelanmu. Tapi jika kamu mencari tahu, jika kamu memutuskan untuk melangkah lebih jauh, maka kamu harus siap dengan apa yang akan datang. Tidak ada jaminan kamu akan kembali utuh. Tidak ada yang kembali utuh setelah berurusan dengan Posong." Dimas terdiam, otaknya penuh dengan konflik. Namun, pada titik itu, ia merasa bahwa ia tidak bisa lari lagi. Jika ia tetap diam, hidupnya tidak akan pernah tenang. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa berat yang lebih besar, namun ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ketakutan yang terus menggerogoti dirinya. "Baik," kata Dimas akhirnya, suaranya tegas meskipun hatinya penuh kecemasan. "Saya siap. Saya akan melangkah lebih jauh, mencari tahu apa yang terjadi pada Pak Gembong, dan apa yang bisa saya lakukan untuk melepaskan diri dari semua ini." Pria tua itu tersenyum lebar, senyum yang mengerikan. "Kamu sudah memilih jalannya. Nah, sekarang, kamu akan menjadi bagian dari permainan ini, permainan yang tak ada akhirnya. Tapi ingat, pilihanmu tidak akan pernah bisa kembali." Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Warung bakso itu lenyap, berganti dengan hutan gelap yang menakutkan, tempat yang sama yang Dimas pernah masuki sebelumnya. Dimas merasa tubuhnya digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat, seolah ia terjebak dalam arus yang kuat. "Kamu sudah sampai." Suara pria itu terdengar di belakangnya, memecah keheningan yang mencekam. Dimas menoleh, dan di depannya, sebuah cahaya terang menyinari jalan setapak yang mengarah ke tengah hutan. Cahaya itu memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat di balik pepohonan, bayangan-bayangan yang tampak seperti makhluk-makhluk yang sudah lama hilang dari dunia manusia. "Jalan ini akan mengarahmu ke sana," pria itu melanjutkan. "Tapi ingat, kamu akan bertemu dengan apa yang sudah lama menunggumu. Pesugihan Posong tidak akan melepaskanmu begitu saja." Dengan langkah ragu, Dimas melangkah ke depan,
memasuki kegelapan yang semakin dalam. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya ingin menelannya. Namun, ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Ia harus melanjutkan perjalanan ini, walaupun itu berarti ia harus menghadapi kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ketika Dimas melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Desisan angin, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bisikan-bisikan lembut yang datang dari segala arah. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari pepohonan, makhluk besar dengan mata yang kosong dan wajah yang tampak terluka. Itu adalah Posong, makhluk yang selama ini menjadi sumber dari semua kekuatan pesugihan yang ada. Makhluk itu melangkah mendekat, matanya menatap Dimas dengan tajam, seolah menilai apakah ia pantas untuk menerima apa yang akan datang selanjutnya. Dalam sekejap, Dimas merasa tubuhnya kaku, seolah terjebak dalam pandangan makhluk itu. Apakah kamu siap membayar harga untuk semua yang kamu inginkan? Suara Posong menggema di udara. Dimas menatap makhluk itu, merasakan beratnya keputusan yang telah ia buat. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Saya siap, katanya dengan suara penuh tekad. Posong tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi tajamnya yang hampir menakutkan. Maka, bayaranmu akan dimulai. Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari tubuh Posong, dan Dimas merasakan tubuhnya terangkat, seolah dibawa ke dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan dan rasa takut yang tak terungkapkan. Perjalanan Dimas baru saja dimulai, dan dengan langkah itu, ia telah memasuki dunia yang lebih dalam dari pesugihan Posong, dunia yang akan menguji batas keberanian dan takdirnya.